Halo teman budaya, sekarang kita sudah ada di Kampung Naga. Kampung Naga ini berada di tepatnya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada depan pintu masuknya. Sekarang kita tinggal tunggu Kang Habib untuk datang ke sini dan nanti kita tanya-tanya ya tentang sejarahnya desa ini. Kenapa namanya Kampung Naga? Apakah ada naganya beneran? Atau kenapa ya katanya ada pamali atau sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sini. Penasaran kan? Tungguin ya. Ini deh. Lihat dari sini bagus banget pemandangannya. Dari atas kita bisa lihat tuh rumah-rumah Kampung Naga. Kalau udah masuk perumahan, orang pasti gak bakal kenal sama tetangganya, pasti gitu. Ya, salah satunya apa? Faktornya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial jangan salah. Listrik masuk, orang yang punya uang itu bisa beli segala macam, kulkas, komputer, segala macam di rumah. Sedangkan orang yang sederhana nggak bisa beli apa-apa. Akhirnya kekhawatiran daripada Kampung Naga itu timbullah kecemburuan sosial, munculnya sifat sirik yang nantinya akan merubah tatanan. Betul. Jadi kita udah tahu nih kalau ada listrik bakal begini orang tua tuh udah seperti itu. Ya udah ada kita juga boleh hidup dengan modern, salah satunya handphone. Ada juga banyak anak selama daring. Ya, Kang Habib, berkaitan yang tadi, kalau misalkan mau menjadi wisata tadi ya, ini kan ada kekhawatiran yang tadi saya bilang, itu kan khawatir bahwa nanti orang menganggap bahwa wisata itu merusak tatanan yang tadi itu gitu. Nah, bagaimana sih caranya supaya orang tuh menerima supaya membuka diri lah gitu. Sebenarnya konteksnya wisata itu memang, apalagi kalau mau bikin desa budaya, aturan yang harus saklek. Jadi aturan itu memang tidak boleh ada kata tawar menawar. Nah, salah satu contoh di sini misalnya kalau di luar misalnya di luar tidak boleh bawa makanan, hak paten misalnya kan, hal kecilnya tidak boleh bawa makanan karena makanan udah sediakan di dalam kategorinya. Itu bisa jadi. Tapi yang berkaitan dengan wisata itu bukan artiannya ke negatif. Banyak sisi positifnya memang kategori plus minusnya wisatawan. Karena berkaitan dengan wisatawan juga ada yang berbau-bau apa ya, bisa dikatakan ya dunia malam lah. Benar. Nah, sebetulnya yang ingin masyarakat tahu tuh keuntungan untuk masyarakat sendiri apa, Kang Habib? Sebenarnya kalau mungkin mereka juga belum sadar. Saya juga sering diajak oleh dinas-dinas terkait, banyak juga pro dan kontra. Ketika udah jalan baru mereka bangun, baru mereka sadar. Ketika udah jalan, ketika wisatawan udah jalan, bahwa itu banyak keuntungan untuk desa setempat, bahkan untuk BUMDes ya. Biasanya sih kalau desa wisata di sini kalau oleh BUMDes, gitu kan, biasanya ada pendampingannya. Memang ya pasti nggak tahu ya. Mungkin pikir pendeknya kategorinya kalau wisata itu tanda kutip gitu. Tapi sisi lain wisata itu kan bisa membangkitkan SDM di wilayah. Ya di regional. Jadi memang bisa dikatakan ada orang yang kategorinya SDM itu suka bikin kerajinan apa. Salah satunya
ada tamu yang memang produknya live in Bu ya. Ini Oh, di sini boleh nginep ya? boleh. Oh gitu. Oh, tapi dikhususkan untuk anak-anak sekolah. Nah, Anak salah sekolah. satu aturan. Nah, aturannya itu. Aturan anak sekolah, jadi umum tidak boleh. Oh, gitu. Umum tidak boleh kalau di sini. Anak sekolah aja. Enggak. Anak sekolah termasuk mahasiswa. Iya, termasuk mahasiswa. Dari SD sampai. Dan ada aturannya berapa hari gitu maksimal Cuman gitu. maksimalnya di sini hanya 2 hari. Maksimal 2 Itu juga hari. untuk kelas SD. Oh gitu. Oh gitu. Dari SMP ke atas 1 malam. Nah, itu salah satu aturan. Kalau berkaitan dengan nama naga itu sebenarnya gini. Banyak orang interpretasi bahwa berkaitan dengan naga karena kampung ini ada di sebuah lembah. Oh iya. Tempatnya naga mungkin dulu. Bukan seperti itu. Jadi dikelilingi oleh tebing, maka muncullah kata nagawir. Oh, Nagawir. Iya. Jadi ada di sebelahnya lembah gitu Sebelahnya ya. lembah dikelilingi oleh tebing, bukan Dikelilingi kelihatan. tebing. Oh dikelilingi oleh tebing, Iya, makanya dikasih jadi nama maksudnya Nagawir. kampung nagawir. Nagawir tuh artinya apa sih Ya, dalam bahasa dikelilingi- Indonesia? dikelilingi di Dikelilingi tebing. tebing. Tapi kita juga tidak bisa mengiyakan dan membedakan Betul. dengan hal tersebut, yaitu silakan. Jadi Kang, kalau di Interpretasi sini itu teh rumah ada berapa Kang? Semuanya 112. 112 dan tidak boleh bertambah ya Kang ya. Dari dulu juga seperti itu. Nah, aturan yang tidak boleh dilanggar apa aja Kang? Hah? Sama warga sendiri. Banyak sih Bu. Sebenarnya aturan di sini tuh banyak. Khususnya dari adat, cuman dengan satu kalimat pamali juga cukup. Pamali. Iya. Dengan satu kalimat pamali juga cukup. Berarti salah satunya adalah menambah tadi itu populasi tadi itu Populasi pemilih. sebenarnya bisa rumah. Oh, rumah Bisa. yang kamu lihat tidak bisa. Rumah nggak bisa kan, ini kan desa adat. Dan tadi ini semua apa tadi kepemilikannya? Milik Milik Ada milik adat ya. Bangunan ini musola ya, masjid. masjid. Kalau ada berarti ada kegiatan adat apapun dilakukan juga bisa di sini ya Kang. Musyawarah desa Ya, gitu ya di oh, gitu. masjid. Kan berarti kan tidak selamanya menjadikan desa itu terbuka untuk umum akan negatif kan ya Kang ya? Oh, Justru ini mempertahankan kelestariannya, tapi mereka nggak kaku kan, tetap menerima teknologi, ya kan? bisa. Ya biasanya sih kalau yang saya tahu, saya juga sering diajak oleh dinas kota. Ya ngobrol sering. Biasanya sih berkaitan dengan desa wisata ya yang tadi. Tapi ketika udah jalan, bahwa harus sadar kenapa dibangun wisata itu, karena untuk membangkitkan ekonomi lingkungan sebenarnya. Untuk mempertahankan seperti ini berarti tadi itu ya peraturannya tetap harus ketat gitu. Harus ketat. Dan Jadi jangan kekompakan asal. warga juga ya. Iya. Untuk Apalagi terkait di situ ada sebuah pemimpin misalnya, ada sebuah tokohnya juga harus kuat sebenarnya. terkait rumah ngambil aturan apa saja yang sebetulnya tidak boleh dari segi bangunan, tidak boleh dirubah gitu ya. Ketika membangun ya udah segitu gitu. Iya. Emang udah saklek. Kalau mau bangun ya bangun seperti itu. Ukuran sama semua ya Kang Abi? Ukuran itu tergantung deh nanti. Oh, tergantung deh. Nah, Tinggal dibangun lagi bangunan, kalau memang ada bangunan tua yang udah roboh katakannya, tinggal direnovasi, dibikin lagi bentuknya. tidak boleh dicat juga ya Kang ya? Kayak Bu, kemudian apu kan. Ini pakai apa putih-putih itu? Apu. Apa? Kapur. Kapur. Oh. Jadi nanti kalau yang mau kesini boleh kok, sebenarnya boleh banget untuk datang ke sini, asal teman budaya harus izin dulu kepada petugas tempat, dan kalau bisa didampingi dengan guide lokal seperti Kang Habib tadi, gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita ya, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jadi masih banyak keseruan tentang budaya lainnya di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya.